Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab, yang insya Allah pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang telah disampaikan melalui media sosial, melalui hotline kami telah kita rangkum, yang insya Allah nanti dijawab langsung oleh beliau, Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah kabar dari Ustadz Agung sehat selalu. Kami dari Dompet Al-Quran juga turut berduka cita atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera yang terkena bencana banjir ya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengatasi bencana tersebut. Allah kuatkan saudara-saudara kita, dan juga tentunya bantuan-bantuan yang diberikan, alhamdulillah tentunya Dompet Al-Quran juga turut berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Aceh dan juga Sumatera. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut di pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, mengganggu waktunya. Saya mau tanya tentang waris. Saya punya teman berstatus single atau tidak menikah. Saudaranya sudah meninggal semua. Tinggal satu saudara perempuan sekandung dan satu saudara perempuan tidak seibu. Sebapak berarti. Sebapak. Nggih. 3 hari yang lalu paman saya meninggal. Bagaimana pembagian warisnya, Ustadz? Baik, jadi ketika seorang itu meninggal, otomatis terputus hak miliknya. Dan otomatis menjadi hak milik ahli warisnya yang masih hidup. Tapi setelah dikurangi 2 hal, yaitu hutang kalau wasiat. Maka ketika laki-laki ini paman tadi itu meninggal, mestinya harus segera didata dulu. Pertama, asetnya apa saja. Dicari apakah punya hutang atau ada wasiat. Kalau tertemu, maka asetnya itu dikurangi 2 tadi, sisanya itulah, teman wasiat sepertiga maksimal. Maksimal sepertiga. Sisanya itu namanya harta warisan untuk 2 ahli waris yang hidup. Saudara kandungnya perempuan ya, dapat separuh, 50%. Kemudian yang satu saudara sebapak, ya perempuan ya, dapat 1/6. Jadi saudara kandungnya perempuan separuh, saudara perempuan sebapak 1/6. Berarti ini masih sisa, nggak habis. Nah, ketika sisa namanya itu dalam istilah waris nama rot, lalu dikembalikan kepada ahli waris selain suami istri. Ini waris nggak ada ya, berarti kembalikan dengan proses yang sama. Nah, akhirnya berapa akhirnya? Kalau dihitung nanti, jadi nanti saudara kandungnya dapat 1/4. 3/4. Ini sudah ditambah yang sudah tambah. Nah, kelebihannya. Kelebihannya. Saudara kandungnya 3/4. Kemudian saudara sebapaknya 1/4. 1/4. Berarti sudah ditambah setengah. Nah, jadi kan asalnya hanya dapat separuh. Yang saudara kandung, kemudian saudara sebapaknya 1/6. Tapi warisan lebih. Lalu dikembalikan mereka dengan persentase yang sama, sesuai haknya masing-masing. Nah, jadinya nanti akhirnya saudara kandung 3/4, saudara sebapaknya 1/4. Jadi menjawab tadi pamannya. Jadi nanti begini, setiap ada aset, mungkin aset macam-macam ya. Aset terjual itu nggak itu. 3/4 saudara kandung, 3/4. Nah, saya ada aset begitu. Itu rumusnya gitu. Nggak di asetnya di total semua dijual. Ya kalau jual semuanya, yang terjual terjual diuangkan semuanya. Yang terjual rumusnya tadi saudara kandung 3/4, saudara bapak 1/4. Ada terjual lagi begitu. Itu rumusnya itu. 3/4 plus 1/4. Jadi menjawab Bapak Ibu, tadi yang ditanyakan ketika ada 2 saudaranya, satu saudara kandung, yang kedua saudara sebapak perempuan semua, dua-duanya. Jadi ini yang satu 3/4 yang satunya lagi 1/4 gitu ya. Ini sudah karena tadi ada kelebihan warisan dikembalikan kepada kedua-duanya. Tapi dengan catatan ini dikurangi hutang dan wasiat. Sepertiga. Nah, wasiat maksimal sepertiga ya, Ustaz ya. Berarti kalau misal ada orang mewasiatkan lebih dari itu dianggap
sepertiga, diambil sepertiga. Oh. Biasanya seorang mau meninggal, saya wasiat ke semua aset saya untuk masjid. Sepertiga saja. Yang 3/3, yang 2/3 untuk ahli waris. Oh, tapi kalau misal dia pengennya semuanya nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Menurut notariskan ya, tetap diperlukan sepertiga saja. Iya, hukum Karena Islamnya nggak boleh ya. Ya, mendolimi ahli waris seperti. Oh, iya, ya. Sedangkan, tapi kecuali atau gini Ustaz, kalau ahli warisnya itu ngerasa bapaknya mungkin ya wis pengennya ke masjid atau untuk masjid ya. Ahli warisnya juga mungkin anak-anaknya kaya semua. Terus ya kan, Silahkan nanti jadi nanti tetap ahli warisnya punya hak diwakafkan atas nama orang tua. oh iya. Iya, ya, Pak. Karena sudah menjadi milik anak-anak itu, bukan milik orang tua lagi. Jadi bukan dari Jadi miliknya orang tua yang seperti saja, Nggih. jadi wakaf, yang 3% misalnya ahli warisnya. Nah, mereka nggak apa-apa, kalau kaya udah kita wakafkan semuanya atas nama almarhum itu. Oh, nggih. Beli itu. Nggih, jadi menjawab nggih Bapak Ibu tadi yang mungkin bertanya di sini terkait apa waris, walaupun juga panjang ya Ustadz nggih, yang kasusnya macam-macam ya Ustadz nggih. Mungkin ini hanya satu contoh kasus saja. Barangkali juga Bapak Ibu di sini mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar ini. Insya Allah juga bisa bertanya kepada kami. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Tentunya di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab ini yang diselenggarakan oleh DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia. Mudah-mudahan menjawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.